Pada saat ini, Long Hao Chen masih berada dalam menara kematian. Dia berdiri di sana, memandang sinar abu-abu yang muncul di depannya dan mengambang di udara. Itu adalah kalung, dengan permata putih di atasnya, dan aura suci yang lembut memancarkan kehangatan yang hangat dan dalam. Di kalung itu ada liontin kecil berwarna putih. Itu tampak seperti sebuah tengkorak, hanya saja ukurannya lebih kecil. Tiba-tiba, suara Elux kembali terdengar. "Muridku terkasih, ini adalah hadiah dariku. Kalung ini mengikutiku hampir 1000 tahun. Di masa depan, jika kamu memiliki teman yang dapat kamu percaya, mereka bisa berlatih di sini bersamamu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah penerusku, dan juga menjadi tuan baru dari menara kematian." Di sisi lain, Long Hao Chen pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dari arah suara yang berbicara ini, esensi cahaya mendekat dan langsung dituangkan ke dalam tubuhnya. Kemudian, kalung tengkorak muncul di lehernya. Segera Long Hao Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat dan memancarkan warna keemasan yang berkilau. Pedang teratai cahaya biru, tungku roh, dan peri kecil yating, kuantitas energi cair mereka tampak meningkat pesat. Setelah beberapa saat, suara Elux terdengar sekali lagi. "Mulai sekarang dan seterusnya, semua bergantung pada dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak berhasil dalam ujian apapun, kamu masih bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang aku sangat menantikan hari di mana kamu bisa berdiri di depanku." Setelah kalimat terakhir ini, suara Elux benar-benar menghilang. Gerbang di belakang punggung Long Hao Chen terbuka dengan tenang. Pada saat ini, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Karena banyaknya informasi yang baru saja masuk dalam kepalanya, juga menjadi bagian dari ingatannya. Ternyata informasi ini datang dari liontin abadi. Informasi ini berisi kendali atas menara kematian, juga segel yang terkandung di dalamnya, dan bahkan pengetahuan dan metode kultivasi yang dikumpulkan oleh Elux sendiri. Bagian dari pesan ini benar-benar besar dan penting. Setelah waktu yang cukup lama, Long Hao Chen saat ini ingin pergi meninggalkan tempat ini. Menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena dia tidak ingin menjadi penerus dari pengendali arwah. Namun, saat Long Hao Chen berbalik dan akan pergi, Hao Ye menghalanginya. Dia memberitahu pada Long Hao Chen bahwa dia tidak perlu menjadi pengendali arwah, tetapi dia perlu mengambil kesempatan untuk berlatih di tempat ini. Setelah itu, Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Hao Ye, kamu mungkin benar, tetapi aku tidak bisa memutuskan. Setelah ini, aku akan meminta pendapat rekan-rekanku tentang ini. Tetapi sekarang kita harus mencoba ujian yang ada di tempat ini." Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen mengeluarkan pedang teratai cahaya biru. Dan setelah melihat pedang ini, Long Hao Chen menjadi terkejut. Bentuk utamanya sama seperti sebelumnya. Namun, pancaran cahaya yang menyebar dari bagian atasnya telah berubah. Pedang ini telah berevolusi, dan itu benar-benar telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Saat ini, sejumlah besar pengetahuan diteruskan pada Long Hao Chen melalui liontin abadi. Tetapi, untuk mendapatkan pengalaman di menara kematian ini, dia hanya punya satu pilihan, yaitu terus maju ke depan. Long Hao Chen maju dengan pedang di tangannya. Setelah beberapa langkah, dia berhenti. Dalam sekejap, dua cahaya putih melesat dari belakang. Dan segera dua sosok besar muncul di depan matanya entah dari mana. Cahaya ini adalah dua kerangka raksasa, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih dan pada saat bersamaan dipenuhi dengan aura kematian dan aura suci. Dua kerangka ini tingginya sekitar 2,5 meter. Mereka memegang perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Mata mereka dipenuhi dengan api emas. Kemudian, mereka maju, melesat ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen melakukan gerakan pertahanan. Segera dia mengeluarkan pertahanan ilahi untuk menahan serangan tersebut. Dan dalam sekejap,
Suara ledakan yang kuat bergema. Dengan ledakan itu, Long Hao Chen masih didorong mundur 3 langkah, bahkan setelah menggunakan obstruksi ilahi. Mereka benar-benar kuat. Mungkinkah mereka sebanding dengan langkah ke-6? Berhenti memikirkan ini. Detik berikutnya, giliran Long Hao Chen yang menyerang. Menggunakan pedang teratai cahaya biru, dia melesat dengan sangat cepat. Di sisi lain, tengkorak itu mengayunkan perisai di tangan kirinya, menangkis serangan dengan suara ledakan yang keras. Saat ini Long Hao Chen tiba-tiba melangkah ke samping. Segera pedang teratai cahaya biru bersinar dengan kobaran emas. Dan dalam sekejap, dengan 2 tabrakan yang keras, 2 tengkorak itu mengandalkan pertahanan ilahi untuk menangkis serangan Long Hao Chen. Kerangka itu benar-benar kuat. Setelah berkali-kali bertabrakan, tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. 2 melawan 1. Awalnya, Long Hao Chen bergerak sendiri untuk melawan. Namun, setelah merasa dia tidak cukup mampu, dia segera memanggil Hao Ye untuk membantunya. Saat ini, keadaan menjadi 1 lawan 1. Long Hao Chen sekarang tidak merasa terlalu tertekan seperti sebelumnya. Pada saat itu, Long Hao Chen merasakan kehangatan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua tulang di seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan. Dan rasa sakit yang datang dari lengannya juga sangat berkurang. Tanpa diragukan lagi, itu merupakan liontin abadi yang memberi Long Hao Chen kemampuan pemulihan diri yang begitu kuat. Selanjutnya, dengan pedang teratai cahaya biru berubah menjadi warna biru dan warna emas, menembak dalam lintasan berbentuk kerucut. Melonjak di udara, pancaran biru menghilang secara bertahap. Itu benar-benar menyatu dengan pancaran keemasan. Kemudian, itu langsung mengarah ke arah lawan. Suara keras bergema terus-menerus. Saat berikutnya seluruh tubuh kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi beku. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak ingin membuang kesempatan. Melihat kerangka tidak bisa bergerak, dia segera melesat kembali, melakukan serangan terakhir yang membuat kerangka tersebut hancur berkeping-keping. Dari 2 kerangka itu, hanya 1 yang masih tersisa. Tidak ada ketegangan selama sisa pertempuran. Long Hao Chen memanfaatkan kemampuan menarik dari Tungkuro bersama dengan koordinasinya dengan Hao Ye. Akhirnya, mereka tidak butuh waktu lama untuk menyingkirkan kerangka kedua tersebut. Namun, setelah menyingkirkan kedua kerangka ini, Long Hao Chen merasa sangat lelah secara fisik maupun mental. Lebih dari 80% energinya telah dikonsumsi. Saat ini, dia duduk bersila. Saat menyingkirkan 2 kerangka, 2 tetesan putih masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang, dia mencoba untuk memeriksa kedua tetesan cairan tersebut. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen menemukan 2 tetes cairan ini berjenis tanpa elemen. Itu tidak menunjukkan perlawanan, tapi langsung menyatu menjadi bagian dari energi spiritualnya. Dan setiap tetes energi cair yang masuk memiliki efek meningkatkan energi sebanyak 10 unit. Berdiri sekali lagi. Saat ini, Long Hao Chen tidak terus maju, tetapi dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia merenung sejenak. Aku tidak ingin warisan Elux diteruskan kepadaku, tetapi tidak ada salahnya untuk mendapatkan pengalaman di sini. Pastinya akan ada lebih banyak misteri baru yang menungguku di dalam menara kematian ini. Berpikir tentang itu, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari sudah waktunya baginya untuk kembali. 5 jam sudah berlalu sejak dia masuk ke dalam gua, dan Hao Ye juga bahkan mengikuti Long Hao Chen sampai sini. Berpikir sampai saat ini, Long Hao Chen memanggil Hao Ye, berjalan menuju keluar menara bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, Hao Ye tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia berdiri di depan Long Hao Chen. Lalu, Little Light memuntahkan sebuah kristal berwarna emas. Di sisi lain, Long Hao Chen yang melihat itu, tanpa sadar dia mengambilnya. Dan saat berada di tangan, kristal itu berubah menjadi warna emas. Itu langsung menuju dan meresap di dahi Long Hao Chen. Kristal berwarna emas itu membawa sepotong kenangan pendek yang muncul di dalam benaknya. Long Hao Chen lalu bergumam, "Serangan Asura,
memadatkan energi spiritual untuk memotong langit dan bumi. Dan ini merupakan keterampilan di langkah ke-6. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen segera mempelajari serangan Asura. Saat ini, dia kurang dalam kemampuan menyerang. Pengetahuan untuk menggunakan serangan Asura disegel di dalam pikirannya. Dia hanya mencobanya dan mengetahui bahwa meskipun itu sangat kuat, konsumsi energinya hanya 1000 unit energi spiritual. Itu benar-benar sangat menakjubkan. Ketika dia membandingkan keuntungannya, Long Hao Chen berpikir bahwa serangan Asura dapat meningkatkan kekuatannya. Tetapi hadiah yang paling penting adalah informasi yang dia dapatkan dari Menara Kematian. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen berkata kepada Hao Ye, "Hao Ye, ayo kita pergi." Mendengarnya, Hao Ye segera mengangkat Long Hao Chen dengan cepat keluar melalui pintu gerbang. Dan ketika mereka sudah berada di luar, Long Hao Chen merasa liontin abadi di dadanya terasa sangat panas. Segera suara mendesis yang menusuk telinga keluar darinya. Dan saat Long Hao Chen berbalik untuk melihat Menara Kematian, saat ini dia sudah tidak menemukannya. Itu benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak. Seolah-olah itu tidak pernah ada menara yang berdiri di situ. Kemudian, perasaan panas pada dadanya perlahan menghilang. Dan Long Hao Chen merasa hanya dengan satu pikiran, dia bisa terhubung dengan Menara Kematian. Tanpa menunggu lama, Hao Ye segera bergerak menuju keluar gua. Di tempat lain, di luar gua berdesis. Semuanya, para iblis telah datang. Dalam kelompok mereka ada 30 iblis. Mereka baru saja keluar dari sisi gunung. Dan sepertinya mereka telah menemukan kehadiran kita. Ucap Han Daoxi dari pasukan keempat. Mendengar itu, Cai Er segera merespon. "Bersiaplah untuk bertempur. Luxi, aku tidak suka memimpin pertempuran kelompok. Jadi aku serahkan ini padamu. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai Long Hao Chen kembali." Tak satu pun dari mereka mengharapkan iblis itu keluar begitu cepat. Tetapi tidak peduli bagaimana iblis mendapatkan informasi tentang kehadiran mereka. Mereka harus bertemu langsung dengan musuh. Setidaknya sampai saat kembalinya Long Hao Chen. Semua orang segera bersiap. Dengan Luxi sebagai kapten sementara, dia dengan cepat mengatur strategi dalam pertempuran. Ini bukan pertama kalinya kedua pasukan pemburu iblis bertarung bersama. Tetapi tanpa adanya Long Hao Chen, kekuatannya saat ini benar-benar berbeda. Iblis datang dengan cepat. Saat ini, Cai Er melihat mereka sudah tiba di kaki gunung. Mereka terlihat sama seperti kelompok iblis yang sebelumnya mereka singkirkan. Kelompok ini adalah kavaleri iblis. Setiap pemimpin menunggangi kuda iblis mimpi buruk. Dengan menghitung, ada 33 dari mereka. Dan ada salah satu pemimpin iblis yang sangat kuat. Mungkin akan berada di langkah ke-7. Iblis dari langkah ke-7 ini sudah bukan lagi hanya pemimpin iblis, tetapi itu telah menjadi dewa iblis. Pemimpin ini memegang pedang merah di tangannya, dengan kilatan merah menerangi kedua matanya. Bersembunyi secara diam-diam, Cai Er seperti menyatu dengan gunung. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Saat ini, Raja Iblis memimpin kelompoknya dari depan. Jadi, Cai Er tidak berniat untuk bertindak secara membabi buta tanpa berpikir. Dengan tenang menunggu kelompok iblis ini lewat di hadapannya. Setelah beberapa saat, ketika iblis terakhir mulai mendaki gunung, Cai Er sekarang bergerak tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan tampilan seperti hantu, Cai Er melakukan dengan sempurna. Melakukan serangan diam-diam, bahkan tidak meninggalkan suara sedikit pun. Satu iblis kini sudah dia bunuh, dan dia langsung mundur ke dalam kegelapan. Mundur setelah satu serangan. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang asasin dalam situasi seperti ini. Meskipun serangan Cai Er tanpa menimbulkan suara, Raja Iblis yang di depan segera merasakannya. Namun, setelah mendeteksi area di sekitar, dia sama sekali tidak menemukan lokasi Cai Er. Tetapi saat ini, mereka menjadi semakin berhati-hati.
Tentu saja, Chai-Er belum pergi dari sana. Masih tetap bersembunyi dalam kegelapan. Dari situ dia menemukan dalam kelompok ini ada juga 2 iblis dari langkah ke-6. Ini membuat Chai-Er lebih sulit untuk meluncurkan serangan mendadak lainnya. Sekarang hanya bisa terus mengikuti dengan tenang. Jelas itu belum waktunya untuk keluar semua. Tepat pada saat ini, serangan dari 2 pasukan pemburu iblis diluncurkan dengan kecepatan penuh. 10 duri tajam merah cerah segera membawa suara menusuk telinga mengarah pada kelompok iblis tersebut. Di sisi lain, kelompok iblis sudah merasakan adanya serangan. Mereka segera melakukan pertahanan, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk memblokir serangan ini. Setidaknya ada 5 iblis yang terluka pada serangan tersebut. Dan ini baru permulaan. Sebelum sejumlah besar kristal hijau turun dari langit. Kristal-kristal ini tampaknya menyelimuti keseluruhan kavaleri iblis. Sama seperti Raja Iblis telah menemukan apa kristal tersebut. Niat membunuh yang mengerikan saat ini telah menguncinya. Muncul sama seperti keturunan Dewa Kematian. Bahkan ahli dari langkah ke-7 seperti Raja Iblis gemetar dengan seluruh tubuhnya yang sedang dikunci. Kristal di udara itu tampaknya tidak berbahaya baginya. Sedangkan niat membunuh yang mendekat, ini tampaknya merupakan keberadaan yang dapat mengancam hidupnya. Setelah beberapa saat, kristal itu pecah di udara, mengeluarkan cairan kental yang segera menginfeksi pasukan iblis tersebut. Di sisi lain, para iblis tidak diam saja. Mereka segera melepaskan api di sekitar dan membakar cairan kental ini tanpa ada yang tersisa. Orang yang telah mengunci Raja Iblis tentu saja itu adalah Chai-Er. Jika itu dalam pertempuran nyata, meskipun dia jelas bukan tandingan Raja Iblis ini, jika itu hanya tentang menguncinya selama 1 atau 2 detik, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Pertempuran antara kelompok iblis dan 2 pasukan pemburu iblis saat ini benar-benar pecah. Jika berbicara tentang jumlah, 2 pasukan pemburu iblis jelas berada di bawah. Tetapi karena serangan diam-diam dan kerjasama yang sempurna, mereka telah berhasil membunuh 1 komandan iblis dari langkah ke-6 dan juga beberapa iblis lainnya. Jika bukan karena Chai-Er telah menguncinya, bagaimana mungkin kelompok iblis ini yang memiliki Raja Iblis dari langkah ke-7 saat ini begitu mudah untuk ditangani? Seperti apa pertarungan selanjutnya? Tanpa Long Hao Chen, akankah Chai-Er mengeluarkan semua kekuatannya? Sampai di sini dulu episode kali ini. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.